Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pedagang Pasar Johar Kota Semarang minta pemerintah tak naikkan harga eceran tertinggi minyak goreng. Waspada dengan mafia tanah. Di wilayah Jawa Tengah, para pemalsu sertifikat tanah ini merugikan warga hingga lebih dari 3,5 triliun rupiah. Kembali edarkan uang palsu, seorang perempuan Parubaya ditangkap usai berbelanja di Pasar Raya 1 Salatiga. Jelang tahun ajaran baru yang dimulai pekan depan, orang tua murid berburu berbagai perlengkapan sekolah, mulai dari seragam dan aksesorisnya ke Pasar Johar Kota Semarang. Pedagang pun menikmati kenaikan penjualan hingga 2 kali lipat. Satu pekan lagi masuk sekolah, puluhan ibu Selasa pagi sudah berburu kebutuhan perlengkapan sekolah di Pasar Johar Kota Semarang. Sebagian besar ibu membawa anaknya saat membeli seragam sekolah agar ukuran seragam yang dibeli tidak kebesaran atau kekecilan. Sebagian ibu tadinya berharap dengan belanja di pasar bisa menawar harga seragam. Namun harga seragam sekolah yang dijual rupanya harga pas dan tidak bisa ditawar. Wah, atau gimana? Merah putih, pramuka, terus kerudung sekalian kaos kaki. Beli berapa setel itu Bu, baju tadi? Berarti bajunya 3 setel sama kerudung kaos kaki hitam putih. Bu, ini kenapa memilih beli di pasar ini Bu? Lebih bisa tawar menawar atau gimana? Ya sebenarnya bisa tawar menawar tapi ternyata harganya pas sama pas. aja. Ini juga anaknya diajak ke sini ya Bu untuk mengukur badan baju atau gimana? Iya, daripada nanti bolak-balik. Menurut pedagang, musim masuk sekolah adalah masa panen mereka. Saat ini seragam SD dan SMA serta pramuka paling banyak dicari. Selain seragam, aksesoris penunjang seperti jilbab, dasi, topi, ikat pinggang hingga tas baru juga laris diburu oleh pembeli. Bahkan penjualan seragam pun meningkat lebih dari 100%. Udah mulai rame ini ya Bu ya tadi ya? Alhamdulillah. Kebanyakan cari seragam apa ini Bu yang Ini datang sini? kebanyakan yang lagi rame buat anak masuk ajaran baru, anak SD sama SMA mau kelas 1, SMP mau kelas 1 baru mau masuk itu. Cuman ini yang lagi rame masih SD-nya Mas. SD. Iya. Biasanya itu beli apa Bu? Pramuka sama itu ya Biasanya merah putih? pramuka sama merah putih, olahraga sama batik dari sekolahan. Dalam sehari ini rata-rata bisa menjual berapa seragam ini Bu? 50 potongan. 50 potong. Iya. Kalau hari biasa? Kalau hari biasa nggak mesti Mas, kadang ya paling 20 potong. Di Pasar Johar, satu setel seragam sekolah dasar dijual mulai Rp125.000, sedang untuk seragam SMP dan SMA dijual mulai Rp145.000. Diprediksi permintaan seragam sekolah masih akan meningkat hingga akhir pekan ini seiring jadwal masuk sekolah hari Senin pekan depan. Ali Mustafir melaporkan dari Kota Semarang. Jika di berbagai wilayah banyak cerita orang tua dan anak yang kesulitan ekonomi tak bisa sekolah karena kesulitan biaya, tidak demikian halnya bagi anak-anak di Desa Gungulura, lereng Gunung Slamet, Banyumas. Sebuah madrasah Tasnawiyah maksud kami menerima murid tanpa harus membayar. Namun sebagai simbolisasi komitmen menyekolahkan anaknya, orang tua memberikan hasil bumi yang dimiliki ke sekolah. 20-an orang tua bersama anak mereka Senin lalu datang mendaftar ulang sekolah di Madrasah Sanawiyah Pakis, Desa Gunung Lurah, Kabupaten Banyumas dengan membawa berbagai hasil bumi dan hasil kebun seperti singkong, talas, buah-buahan hingga sayur mayur. Saat mendaftar ulang dan masuk sekolah di hari pertama, orang tua siswa sengaja membawa hasil bumi untuk dalam tanda kutip membayar biaya pendaftaran. Ya pakai
untuk kakak. Enggak, Ibu bawa apa ini daftarnya, bayarnya pakai apa? Nggak bayar, Oh, bawa apa Ibu? bawa tales doang. Bawa talas. Lah ini talasnya nanti untuk apa Bu? Ya dimasak. Oh dimasak. Iya. Terus dimakan bareng-bareng gitu? Iya, bareng-bareng. Bu, kenapa pengen bersekolah di sini Bu anaknya Bu? Iya, soalnya nggak bayar, Nggak bayar? gratisan. Oh, Ya, deketan ini deh. oh lebih dekat. Terjangkau ya Bu ya? Iya. Hasil bumi yang dibawa oleh orang tua siswa tidak ditentukan jumlahnya. Pihak sekolah membebaskan orang tua siswa semampunya membawa hasil bumi apa saja yang dimiliki. Itu adalah tanda atau sebagai simbol ikatan bahwa sang anak telah mendaftar di Madrasah Sanawiyah Pakis. Tidak ada pungutan biaya lain sepeser pun untuk menempuh pendidikan di sekolah ini. Hasil bumi yang dibawa oleh orang tua siswa akan dimasak atau diolah bersama dan hasil masakannya dinikmati bersama warga. Usai pendaftaran sekolah, warga sekitar dan orang tua siswa melaksanakan kerja bakti memperbaiki bagian gedung sekolah yang rusak. Hasil bumi ini tentu ini sebagai ikatan saja bahwa pendaftaran sekolah tidak harus dengan uang. Hasil bumi ini bukti bahwa semua bisa dilakukan ketika punya keinginan untuk menyekolahkan putra-putrinya. Jadi bukan karena zonasi, bukan karena pendaftaran yang mahal, tapi dengan hasil bumi ini juga sebagai bentuk ikatan bahwa setiap anak desa juga punya peluang, punya kesempatan yang harus dilayani, mendapatkan pendidikan yang layak. Meski bersekolah gratis, para siswa juga mendapatkan buku-buku dan seragam. Tahun ajaran baru 2024-2025, Madrasah Sanawiyah Pakis menerima 14 orang siswa baru dan 8 siswa baru untuk program Kejar Paket C atau pendidikan penyetaraan sekolah menengah atas. Di sekolah ini para siswa mendapatkan materi pelajaran seperti sekolah lain pada umumnya. Namun siswa akan mendapatkan porsi materi praktik lebih banyak seperti bertani dan pengamatan langsung di alam sekitar. Madrasah Sanawiyah yang berada di lereng Gunung Slamet yang terpencil ini telah menerima siswa sejak 11 tahun lalu dan sudah meluluskan sekitar 80 orang siswa. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono berkunjung ke Kabupaten dan Kota Semarang. Menteri menyerahkan sertifikat tanah yang didaftarkan melalui Sistem Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL dan mengungkapkan kasus mafia tanah yang dibongkar bersama pihak kepolisian di wilayah Jawa Tengah. Sabtu pekan lalu, 400 orang warga Dusun Wonorejo, Desa Wonorejo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, akhirnya menerima sertifikat hak milik elektronik atas tanah yang diurus melalui jalur pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Menurut warga, mereka telah mengurus sertifikat itu sejak 2 bulan lalu. Berapa lama ngurusnya, Bu? Ngurusnya ini paling enggak 2 bulan lebih sedikit yang gini, yang pembuktian ini. Kalau belum memiliki sertifikat ini, jaraknya berapa? Udah Sejak tahun tahun, udah puluhan tahun. Puluhan tahun. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN yang datang langsung menyerahkan sertifikat meminta warga agar menyimpan dan menggunakan sertifikat tanah mereka secara bijaksana dan hati-hati. Warga juga diminta tidak segan untuk mengurus sertifikat melalui jalur PTSL karena gratis dan lebih cepat. Kami ingin meyakinkan warga punya sertifikat yang sah dari negara agar tidak mudah diserobot, tidak mudah dipermainkan, dipalsukan oleh siapapun. Dan saya berharap tadi setelah diserahkan, dijaga dengan baik dan dipergunakan dengan tanggung jawab. Kalaupun untuk modal usaha juga digunakan dengan sebaik-baiknya. Senin lalu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN bersama Polda Jawa Tengah mengungkap 2 kasus mafia tanah yang dibongkar tim Satgas Anti Mafia Tanah di wilayah Jawa Tengah, yakni di Kabupaten Grobogan dan Kota Semarang. 2 kasus tersebut merugikan pemilik tanah 3,41 triliun rupiah di Grobogan dan 1,8 miliar rupiah pada kasus di Kota Semarang, yang menjadi kasus mafia tanah dengan kerugian terbesar di Indonesia. Dengan dibantu oleh Satgas Mafia Tanah Mabes Polri, kita ungkap 5 kasus dengan kriteria 3 tersangka, 3 kasus dengan telah kita tetapkan 6 tersangka, kemudian diantaranya 1 tersangka telah divonis 2 tahun.
dengan jumlah kerugian 3,4 triliun itu di wilayah Grobogan dan 1,8 miliar itu adalah di wilayah jajaran Ungaran. Artinya bahwa ungkap kasus ini secara nasional adalah terbesar dalam mengungkap kerugian negara. Modus para tersangka mafia tanah ini untuk kasus Grobogan yaitu dengan memalsukan akta otentik pengalihan kepemilikan tanah tanpa persetujuan pemilik yang sah atas lahan tanah seluas 82,6 hektar. Sedangkan untuk kasus kedua di Kota Semarang, tersangka melakukan penipuan dan penggelapan jual beli tanah kafling bekerja sama dengan notaris. Perkara di Kabupaten Grobogan, Pak Ibu Bupati dan jajaran telah hadir, dilakukan oleh tersangka inisial DW, 66 tahun, warga Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Modus operandi yang dilakukan tersangka adalah pemalsuan akte otentik tentang pengalihan kepemilikan tanah tanpa persetujuan pemilik yang sah, sehingga seolah-olah mengakibatkan hilangnya hak pemilik yang sah dengan bantuan oknum notaris. Melihat masih maraknya kasus mafia tanah, pemerintah mengimbau agar warga berhati-hati dalam setiap jual beli tanah. Sebaiknya pengurusan dokumen pertanahan dilakukan sendiri dan selalu melakukan pengecekan ulang atau verifikasi ulang dokumen pertanahan untuk memastikan tidak ada yang melakukan penyalahgunaan dokumen pertanahan yang dimiliki. Yulianto dan Agus Hermanto melaporkan dari Kabupaten dan Kota Semarang.